Shalom semua, kembali lagi pada ibadah online kita pada hari ini. Sekarang kita mau ibadah online kita mau angkat pujian Waymaker. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. Mending every heart. I worship you, I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Nomor 1 dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Kau telah sertai ibadah kami dari awal hingga kini. Kami sebentar lagi akan mendengar firman-Mu. Tuhan, berkati kami Tuhan agar dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Dan nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita mau angkat pujian nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan
bersuka citalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Kita mau sama pujian kita mau nyanyi Nothing is Impossible. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you keep me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep
deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause if you give me strength, nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I can do anything. I can do all things, 'cause if you give me strength, nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sebentar lagi kita akan mengangkat firman Tuhan. Sebelum itu kita mau angkat pujian layak dipuji sini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema manajemen lidah. Kalau kita ingat ada satu lagu sekolah minggu yang mengatakan, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, lagu ini seperti lagu, ada lagu yang sederhana, tapi kata-katanya atau liriknya itu bagus, mengena sekali buat kehidupan kita. Kenapa? Karena
kita harus berhati-hati dengan mulut kita, dengan lidah kita, karena hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Kita mau lihat firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa hidup mati kita dikuasai oleh lidah kita, kita sudah ngerti kalau lidah kita yang adalah anggota tubuh yang terkecil tapi sangat penting di dalam kehidupan kita, kita harus berhati-hati dengan mulut kita. Nah, ada baiknya kita belajar manajemen lidah. Yaitu maksudnya yaitu kita belajar mengatur lidah kita sehingga apa yang keluar dari mulut kita itu kata-kata yang membangun, kata-kata yang membuat orang semangat ya. Nah, gimana sih cara kita memanage lidah kita, mengatur lidah kita gitu? Yang pertama, kita harus mikir dulu sebelum ngomong atau bicara. Kenapa? Karena firman Tuhan di dalamnya, kita mau lihat di dalam Yakobus 3 ayat 9. Yakobus 3 ayat 9 mengatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia diciptakan menurut rupa Allah. Jadi kalau lidah kita itu bisa kita gunakan untuk memuji Tuhan, tapi lidah kita juga bisa kita gunakan untuk mengutuk sesama kita. Untuk itu sebelum kita bicara, kita harus pikir dulu. Kita harus gak usah lama-lama mikirnya, beberapa detik gitu. Apa yang kita ngomongkan ini bermanfaat? Apakah yang kita katakan ini berguna untuk orang? Ya, karena firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 13 mengatakan, Amsal 18 ayat 13 mengatakan, jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Jadi kalau kita, firman Tuhan katakan, sebelum kita memberi jawaban sebelum kita mendengar, itu adalah kebodohan dan kecelakaan. Jadi sebelum kita berbicara atau ngomong sama seseorang, kita pikirin dulu apakah kata-kata yang kita akan katakan itu kata-kata yang membangun atau kata-kata yang menyakitkan atau membuat orang sakit hati ya. Yang kedua yang kita harus lakukan yaitu jaga hati. Kenapa kok harus jaga hati? Kan apa hubungannya dengan hati? Karena Tuhan katakan apa yang keluar dari mulut itu mulut dari hati ya. Kita lihat di dalam Matius 15 ayat 18. Matius 15 ayat 18 mengatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Seringkali kita dengar orang bicara, orang itu nggak jahat, cuma mulutnya aja jahat, hatinya baik. Tapi firman Tuhan katakan bukan itu. Apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Jadi kita harus menjaga hati kita supaya tetap bersih, supaya apa yang di dalam hati kita itu bersih. Kalau yang ada di dalam hati kita hal-hal yang jelek, hal kotor, maka kata-kata yang akan keluar dari mulut kita adalah kata-kata kotor. Nah, untuk itu kita mau jaga hati kita seperti di dalam Amsal 4 ayat 23 katakan. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kalau kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, maka kita akan memancarkan kehidupan. Ya, jadi kalau kita jaga hati kita bersih, kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberi semangat, kata-kata yang berguna buat orang, maka akan terpancar kehidupan dari hidup kita. Orang-orang bisa melihat bagaimana kehidupan kita yang memancarkan kasih Kristus ya.
Yang ketiga yang kita harus lakukan adalah minta bantuan Tuhan. Karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang perlu bantuan orang lain. Dan hal semacam ini untuk bisa memanage itu adalah hal yang sulit. Untuk itu kita perlu bantuan Tuhan. Untuk itu kita perlu pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang menciptakan mulut kita. Pasti Tuhan sanggup membantu kita, menolong kita, menjaga mulut kita supaya apa yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang membawa hidup, kata-kata yang membawa semangat, bukan kata-kata yang membawa kematian, yang menyakitkan, sehingga orang itu akan kok mati sih? Ya iya, karena secara nggak langsung dengan kata-kata kita yang kasar, kata-kata kita yang menyakitkan, bikin orang itu bisa membunuh karakter seseorang. Ya, kita mau minta kita baca di dalam Mazmur 141, Mazmur 141 ayat 3. Mazmur 141 ayat 3, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Kita minta tolong Tuhan, kita minta Tuhan mengawasi mulut kita, berjaga di dalam pada pintu bibir kita, supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang membangun, yang membawa kehidupan, bukan kata-kata yang jelek, kata-kata yang mematikan hidup seseorang. Ya. Yang keempat yang harus kita lakukan adalah latihan. Dengan latihan, nggak mungkin kita melakukan hal yang baru itu dengan cepat ya, apalagi ini mungkin yang kita terbiasa dengan kata-kata kasar, atau kita yang mungkin sering, mungkin maksudnya kita cuma bercanda, tapi dengan kata-kata yang kasar seringkali orang tersinggung, orang rasa sakit hati. Untuk mengubah sesuatu hal yang sifat atau sikap kita, karakter kita, itu memang perlu waktu yang banyak, perlu waktu. Nah, untuk itu kita perlu latihan. Nah, dengan berlatih, mungkin sekali dua kali kita pasti akan mengalami kesalahan. Tapi kalau kita tekun berlatih, kalau kita mau semangat berlatih, maka kita akan bisa melakukannya. Kita akan mulai belajar sedikit-sedikit supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita itu kata-kata yang baik. Kalau kita mau sungguh-sungguh memanage lidah kita, dengan mikir dulu sebelum ngomong atau bicara, terus kita juga menjaga hati kita. Setelah itu kita minta bantuan, pertolongan Tuhan. Terus kita mau berlatih dengan sungguh, dengan tekun, nggak menyerah, maka suatu saat apa yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, bukan lagi hal-hal yang membuat orang sakit hati, bukan lagi hal-hal yang membuat orang kecewa dengan hidup, dengan kita. Dan dengan kita bisa memanage lidah kita, mengatur lidah kita, hidup kita lebih baik, hidup kita boleh menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajak kami untuk memanage lidah kami, mengatur lidah kami Tuhan. Tuhan ajak kami Tuhan, biar sebelum kami mau berkata-kata atau berbicara Tuhan, biar kami boleh memikirkan terlebih dahulu apakah kata-kata itu adalah kata-kata yang bermanfaat, dan juga kami boleh menjaga hati kami Tuhan, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang baik Tuhan. Dan juga kami tolong kami Tuhan, sehingga kami dapat bantu kami Tuhan, sehingga kami dapat memanage lidah kami, mengatur lidah kami, sehingga dan ajar kami, bantu kami Tuhan untuk berlatih dengan semangat, dengan tekun, dengan pantang menyerah, sehingga semakin hari hidup kami semakin lebih baik, dengan kami mampu
Manage lidah kami dengan pertolongan daripada Engkau. Kami yakin segala sesuatu yang mustahil buat manusia mungkin bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati dan pandangan kita menuju ke Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.